Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Sintro? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah yang Maha Besar. Terima kasih karena telah menekan video ini. Dan selamat datang di Sintro Channel. Bagi sahabat yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng sebagai bentuk dukungan agar kami terus menghibur dan berbagi kisah misteri ataupun kisah-kisah sejarah. Pada video kita kali ini, kami akan menyuguhkan kisah nyata Jeritan di Selat Sunda. Selat Sunda adalah perairan yang menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Jawa. Perairan ini memiliki pemandangan yang indah dengan pulau-pulau yang berhias pantai berpasir putih dan gunung berapi yang menjulang tinggi. Banyak orang yang menikmati perjalanan melintasi Selat Sunda, baik untuk berwisata maupun berdagang. Salah satu moda transportasi yang populer adalah kapal feri yang dapat membawa ratusan penumpang sekaligus. Kapal feri ini biasanya beroperasi dengan lancar dan aman tanpa ada masalah yang berarti. Namun, pada suatu malam yang kelam, ada sebuah kecelakaan mengerikan terjadi yang mengubah Selat Sunda menjadi lautan darah dan air mata. Kapal feri tersebut sedang dalam perjalanan dari Merak ke Bakauheni ketika tiba-tiba cuaca berubah menjadi sangat buruk. Angin kencang bertiup, membawa awan gelap yang menutupi langit. Gelombang besar mulai menghantam kapal feri, membuatnya terombang-ambing di tengah laut. Para penumpang yang sedang tidur atau bersantai di dalam kabin terkejut dan panik. Mereka mencoba mencari jalan keluar. Namun, sebelum mereka sempat menyelamatkan diri, gelombang raksasa datang dan menabrak kapal feri dengan dahsyat. Kapal feri tidak kuat menahan tekanan gelombang dan akhirnya pecah menjadi dua bagian. Bagian depan kapal feri langsung tenggelam ke dalam laut, sementara bagian belakang masih mengapung sebentar sebelum ikut terbenam. Ratusan penumpang yang ada di dalam kapal feri terperangkap dalam keadaan yang mengerikan. Mereka berteriak-teriak meminta tolong, namun tidak ada yang mendengar. Mereka berusaha melepaskan diri dari kursi atau tempat tidur mereka, namun tidak ada jalan keluar. Mereka berdoa kepada Tuhan, akan tetapi tidak ada pertolongan yang datang. Hanya sedikit orang-orang yang berhasil mencapai sekoci atau pelampung yang tersedia di atas kapal feri. Mereka beruntung bisa lolos dari maut, namun nasib mereka masih belum pasti. Mereka harus menghadapi kegelapan malam yang dingin dan menakutkan tanpa ada tanda-tanda penyelamatan. Di tengah laut, mereka melihat tubuh-tubuh penumpang lain yang terombang-ambing di sekitar mereka. Beberapa masih hidup, namun lemah dan putus asa.
Beberapa masih hidup, namun lemah dan putus asa. Beberapa sudah mati dengan luka-luka yang mengerikan. Beberapa bahkan sudah dimakan oleh ikan-ikan pemangsa yang mengintai di bawah permukaan air. Mereka merasakan rasa takut dan sedih yang luar biasa, melihat teman-teman atau keluarga mereka meninggal dengan cara yang tragis. Mereka juga merasakan rasa bersalah dan marah, bertanya-tanya mengapa mereka bisa selamat sementara orang lain tidak. Mereka juga merasakan rasa harap dan doa, berharap ada orang yang mau datang untuk menolong mereka. Namun, harapan mereka sia-sia. Tidak ada kapal lain yang lewat di dekat lokasi kecelakaan. Tidak ada helikopter atau pesawat terbang di atas mereka. Tidak ada radio atau telepon yang bisa mereka gunakan untuk meminta bantuan. Mereka hanya bisa menunggu kematian datang menghampiri mereka. Beberapa jam kemudian, hanya tersisa beberapa orang yang masih hidup di tengah laut. Mereka sudah kehilangan banyak darah dan tenaga. Hampir tidak bisa bergerak lagi. Mereka sudah kehilangan banyak teman dan keluarga. Hampir tidak punya alasan untuk hidup lagi. Mereka sudah kehilangan semua harapan dan doa. Hampir tidak percaya lagi pada Tuhan. Mereka hanya bisa menjerit-jerit meminta tolong dari dalam air dengan suara yang lemah dan histeris. Mereka berharap ada orang yang mendengar suara mereka dan datang untuk menyelamatkan mereka. Namun, tidak ada yang mendengar suara mereka, kecuali ikan-ikan pemangsa yang semakin dekat. Suara-suara minta tolong itu terus berlanjut, bahkan setelah semua penumpang kapal feri mati. Suara-suara itu menjadi suara hantu yang menghantui Selat Sunda dan membuat orang-orang yang lewat di sana merinding. Suara-suara itu menjadi suara-suara kesedihan dan kehilangan yang tidak pernah terselesaikan dan membuat orang-orang yang mendengarnya menangis. Suara-suara itu menjadi legenda yang menakutkan, yang diceritakan dari mulut ke mulut. Banyak orang yang mengatakan bahwa mereka pernah mendengar suara-suara itu ketika mereka melintas di dekat lokasi kecelakaan. Banyak orang yang mengatakan bahwa mereka pernah melihat bayangan-bayangan penumpang kapal feri yang muncul dari dalam air. Namun, tidak ada yang bisa membuktikan kebenaran dari cerita-cerita itu. Tidak ada yang bisa menemukan jasad atau barang-barang milik penumpang kapal feri. Tidak ada yang bisa menemukan reruntuhan atau bekas-bekas kapal feri. Tidak ada yang bisa menemukan alasan atau penjelasan dari kecelakaan itu. Selat Sunda tetap menjadi saksi bisu dari tragedi tersebut. Dengan cerita yang tetap hidup dalam legenda laut. Kehilangan yang tidak terselesaikan menciptakan bayangan-bayangan kegelapan yang terus berlanjut di perairan yang dulu indah itu. Raungan kehilangan di Selat Sunda tetap menjadi misteri yang menghancurkan dan membuat orang-orang yang mendengarnya merasa ngeri. Demikian video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.